Halo Sobat Planter, semangat pagi, tumbuh, juara, bangun negeri. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Ari Kurniawan dari PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Mojo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning point mengenai manajemen fungsional. Manajemen fungsional merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pada pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan fungsi-fungsi utama dalam organisasi. Manajemen fungsional lahir dari kebutuhan untuk mengelola organisasi secara lebih terstruktur. Dalam sebuah perusahaan, kita mengenal fungsi-fungsi seperti operasional, keuangan, sumber daya manusia, serta operation research. Masing-masing fungsi memiliki peran yang spesifik, namun semuanya saling terkait untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama, manajemen operasional. Manajemen operasional pada dasarnya adalah bagaimana kita mengelola seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku di kebun, pengelolaan pabrik, hingga produk yang sampai ke pasar. Rantai ini harus berjalan secara terintegrasi, efisien, dan berkesinambungan agar perusahaan mampu menghasilkan profit yang optimal. Sumber bahan baku mulai dari kebun. Disinilah manajemen produksi tanaman berperan penting. Kualitas hasil panen sangat menentukan kualitas produk akhir. Oleh karena itu, pengelolaan kebun harus memperhatikan aspek budidaya, pemeliharaan, hingga panen yang tepat waktu. Selanjutnya, hasil kebun masuk ke pengolahan pabrik. Di dalam pabrik, bahan baku akan diolah menjadi produk, di mana proses produksi berlangsung terus-menerus dan harus stabil. Di tahap ini, manajemen pabrik, pengendalian proses, serta pemeliharaan mesin menjadi faktor krusial. Namun, manajemen operasional tidak berhenti pada aspek teknis saja. Ada dimensi strategis yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana hasil produksi dipasarkan. Manajemen pemasaran menjadi jembatan antara pabrik dan konsumen. Produk yang kualitas tinggi harus diikuti dengan strategi distribusi dan promosi yang tepat agar mampu bersaing di pasar. Selanjutnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah fungsi pokok yang mengatur perolehan dan penggunaan dana perusahaan. Ada dua keputusan utama. Yang pertama, penggunaan dana atau alokasi untuk operasional dan investasi, dan yang kedua, pembiayaan atau cara memperoleh dana. Laporan keuangan menjadi alat penting untuk memahami konsep perusahaan, mulai dari laporan kondisi posisi keuangan, laba rugi, arus kas, hingga perubahan ekuitas. Selain itu, manajemen modal kerja memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar kewajiban tepat waktu dan menjalankan operasional dengan lancar. Dalam investasi, konsep time value of money mengingatkan kita bahwa nilai uang saat ini berbeda dengan masa depan. Manajemen keuangan yang sehat akan memastikan perusahaan mampu bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah aset strategis. Filosofi manajemen sumber daya manusia menekankan pergeseran dari sekedar administrasi menuju penciptaan kapabilitas sumber daya manusia yang mendukung strategi bisnis. Manpower planning memastikan jumlah dan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan masa depan. Kompetensi menjadi fondasi, terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan, manajemen kinerja, serta manajemen talenta. Selanjutnya adalah operation research. Operation research adalah pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan manajerial. Metode matematis, statistik, dan pemodelan operasi riset membantu perusahaan menemukan solusi optimal dari berbagai alternatif yang ada. Misalnya bagaimana mengalokasikan sumber daya terbatas, merencanakan jadwal produksi, atau menentukan strategi distribusi yang paling efisien. Keunggulan utama operation riset adalah kemampuannya mengubah masalah kompleks menjadi model yang terukur, sehingga keputusan yang diambil oleh lebih rasional, berbasis data, dan dapat meminimalkan resiko. Dengan penerapan operation research, organisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan bisnis di tengah lingkungan yang dinamis. Manajemen fungsional bukan sekedar struktur, semua fungsi meskipun berbeda peran harus bergerak menuju tujuan yang sama. Dengan koordinasi yang baik, perusahaan akan mampu mencapai produktivitas tinggi, efisiensi biaya, dan kepuasan pelanggan.
Demikian yang bisa kami sampaikan dan terima kasih.